Jadi selama ini banyak yang menganggap bahwa potensi sumber daya ikan di laut itu masih banyak sekali atau masih melimpah. Itu adalah anggapan umum. Umum. Tetapi pada prakteknya ikan di laut itu tidak begitu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah luas wilayah lautannya yang lebih luas dibandingkan wilayah daratannya nih. Tak hanya luas, potensi sumber daya hayati atau kelautan dari Indonesia ini juga sangat melimpah pemirsa, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta berbagai keanekaragaman hayati lainnya yang tentunya mengandung nilai ekologis dan ekonomis. Nah, potensi yang besar inilah yang tentunya menuntut adanya pengawasan pemirsa. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, tentu potensi wilayah perairan kita ini berpotensi atau beresiko mengalami eksploitasi yang berlebih, ada risiko penangkapan ikan ilegal juga, serta berbagai risiko lainnya yang tentunya akan mengancam masa depan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, disinilah peran penting dari Marine and Fisheries Surveillance atau pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Tentunya untuk memastikan bahwa sumber daya kita ini dimanfaatkan secara berkelanjutan serta sesuai dengan aturan yang ada. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam, kita akan memahami lebih jauh lagi seperti apa sih pengawasan sumber daya kelautan ini, serta apa saja sasarannya, dan yang paling penting juga adalah bagaimana memastikan ini sangat berfungsi untuk masa depan perikanan di Indonesia. Untuk membahas topik tersebut pemirsa, sudah hadir bersama kita Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Insinyur Haji Najamuddin MSc. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik ya. Ini menarik sekali nih Prof, karena sekarang memang terkait dengan pengawasan ini sedang menjadi topik yang hangat dibahas ya, bagaimana kemudian ini berperan penting dalam masa depan kelautan dan perikanan di Indonesia. Nah, mungkin sebagai pengantar dulu Prof, bagaimana Prof melihat potensi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, Prof? Oke, terima kasih banyak. Jadi selama ini banyak yang menganggap bahwa potensi sumber daya ikan di laut itu masih banyak sekali atau masih melimpah. Itu adalah anggapan umum. Umum. Tetapi pada prakteknya ikan di laut itu tidak begitu banyak. Faktanya bahwa data dari Kementerian Kelautan Perikanan, potensi sumber daya ikan Indonesia sebagian besar sudah berada dalam kondisi merah. Kondisi merah artinya sudah kelebihan tangkap. Yang dalam kondisi hijau itu tinggal sedikit. Oleh karena itu, pengawasan ini sangat perlu dilakukan. Karena kalau tidak, sumber daya ikan di laut kita akan habis. Dan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa ikan di laut tidak akan habis. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, karena kalau tidak diperhatikan seperti itu, orang menganggap bahwa ikan masih banyak, sehingga diambil saja seenaknya saja. Oke. Itu fakta yang harus diperhatikan bersama. Mungkin termasuk ini juga peserta yang ada di sini, bahwa ikan masih banyak sekali. Dengan kondisi itu, ikan itu perlu diawasi bagaimana memanfaatkan, di mana tempat-tempat mereka mengambil, alat apa yang digunakan. Itu semua harus diatur supaya sumber daya ikan berkelanjutan. Jadi konsep utama di dalam pengelolaan sumber daya perikanan itu adalah bagaimana caranya supaya ikan tidak habis. Ikan tidak habis itu artinya bahwa ikan itu diambil tetapi tetap ada. Itu namanya perikanan berkelanjutan. Berkelanjutan itu namanya tadi. Berkelanjutan, jadi diambil tapi tidak habis. Nah, bagaimana caranya itu? Itulah yang dilakukan pengawasan di laut. Aturannya sebenarnya rambu-rambunya sudah ada di aturan Kementerian Kelautan Perikanan. Rambu-rambunya sudah jelas. Tetapi faktanya bahwa pelaku usaha di bidang perikanan itu tidak sepenuhnya mentaati aturan. Aturannya sudah jelas, pelaksanaan di lapangan tidak mentaati, kemudian pengawas juga kadang-kadang tidak selamanya berada di laut. Kenapa tidak selamanya berada di laut? Karena laut kita terlalu luas. Oke. Yang pertama, laut terlalu luas. Di sisi yang lain, biaya operasional sangat terbatas. Kalau ke laut, itu harus menggunakan kapal.
Nah kalau kapal itu Operasionalnya. biaya operasionalnya atau bahan bakarnya dia minum bahan bakar, beda dengan mobil dia minum. Jadi itu tantangan yang besar. Sebenarnya personil di laut banyak, tetapi tidak mampu menjangkau itu, sehingga penangkapan ikan yang atau pencuri ikan di laut semakin banyak. Oke. Dan tidak bisa sampai saat ini belum bisa dihindari, apakah yang dari luar, dari dalam. Oke. Ya. Kita kembali di awal dulu tadi bahwa sebenarnya ini yang masyarakat juga kita perlu sadari ya, bahwa kalau selama ini statement kekayaan sumber daya bahar kita itu masih begitu melimpah, ternyata sudah banyak yang merah-merah ya, Prof ya gitu. Mungkin ini bisa dipaparkan juga, Prof, sejak kapan mungkin itu sudah memasuki zona yang tidak aman gitu sumber daya bahar kita ini, Prof? Oke, jadi kalau kita sejak kapan, ini kan sebenarnya selama ini nelayan kan mengambil ikan terus. Ya. Jadi kondisi itu sudah berlangsung terus-menerus, dan nelayan prinsipnya itu adalah mengambil ikan sebanyak-banyaknya. Prinsip nelayan bahwa kalau bukan saya yang ambil, orang lain yang akan ambil. Sehingga nelayan itu mengambil sesuai dengan apa yang ada di alat tangkapnya, diambil semua. Padahal kalau kita lihat di negara maju, itu ada aturan kalau yang kecil dilepaskan. Tapi nelayan kita dibilang kalau bukan saya yang ambil, ya orang lain yang ambil, nelayan lain yang ambil. Itu faktanya. Nah kalau sejak kapan ini kan sebenarnya ini kegiatan operasi penangkapan ikan itu sudah berjalan terus-menerus. Bukan hanya di Indonesia, di dunia juga faktanya bahwa potensi sumber daya ikan dari laut sudah, kalau kita lihat di grafik, dia sudah berada di puncak gunung. Artinya kalau mau ditingkatkan itu sudah susah. Itu adalah kondisi perikanan dunia, di Indonesia juga kira-kira sudah seperti itu. Dia sudah berada di puncak, sehingga apa yang kita lakukan sekarang adalah mempertahankan bahwa produksi kita tetap di situ. Tidak bisa lagi ditingkatkan. Atau mungkin daerah tertentu masih bisa tapi tidak banyak. Itu adalah kondisinya. Nah, dengan kondisi itu makanya sekarang ada namanya penangkapan ikan terukur. Oke. Penangkapan ikan terukur artinya nelayan itu sudah diberikan kuota. Jadi itu yang ada namanya sekarang blue economy. Bagian dari blue economy itu adalah penangkapan ikan terukur. Apa jadi itu blue economy? Porsinya masing-masing ya, Prof. Ya? Blue economy itu adalah ekonomi yang bersumber dari laut. Nah dari situ dibuat lagi penangkapan ikan terukur, di mana nelayan diberikan kuota. Sama dengan HP ya, ada kuotanya. Jadi setiap nelayan diberikan kuota, jadi diisinya itu sudah ada kuotanya. Dalam 1 tahun. Sehingga dalam 1 tahun dia mendarat, dicek. Sudah berapa yang diambil, berarti kuotanya berkurang. Nah kalau kuotanya sudah habis, dia harus berhenti menangkap. Nah permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mengawasi itu. Ya, aturannya sudah bagus, tapi bagaimana mengawasinya itu? Apakah nelayan semua jujur bahwa saya sudah menangkap sekian? Kemudian di sisi lain, nelayan di laut juga bisa memindahkan ke kapal lain. Atau istilahnya transshipment. Itu tidak boleh sebenarnya, tapi kan faktanya bisa saja dilakukan. Dia ada memindahkan ke kapal lain, sehingga begitu sampai di pelabuhan, dia melaporkan sedikit, padahal sebenarnya dia sudah mengambil ikan banyak. Iya. Lagi-lagi pengawasan. Tadi ada beberapa yang disebut terkait dengan tantangannya, tapi kita akan menjelaskan lebih jauh di belakang, di bagian akhir-akhir ini, Prof. Kita akan memperkenalkan dulu nih terkait dengan pengawasan ini. Tadi sebenarnya apa variabel-variabel apa yang diawasi nih dalam proses ini, Prof? Jadi variabel utama yang diawasi itu terutama adalah di aturan itu kan ada namanya penangkapan ikan. Penangkapan ikan yang pertama itu adalah alat tangkap yang digunakan. Oke, alat tangkap. Ada aturan alat tangkap bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kemudian ada ukuran mata jaring, ada juga ukuran mata jaring. Kemudian ada juga namanya zona penangkapan. Dia berada di zona yang tepat atau tidak. Kemudian di kapal itu ada namanya ada surat-surat. Jadi awal kapal itu mempunyai dokumen-dokumen apakah sudah memenuhi atau tidak. Jadi sebenarnya itu yang utama. Oke. Ya, jadi yang utama kalau kita lihat di penangkapan ikan terukur, yang utama sebenarnya adalah dia
setiap kapal mempunyai izin di zona mana dan ikan apa yang boleh ditangkap. Itu sudah ada di kuotanya. Oke. Nah, dalam prakteknya diamati itu apakah dia berada di zona yang ditetapkan, kemudian ikannya cocok atau tidak, alat tangkap yang digunakan cocok atau tidak. Jadi sudah ada pembagian zona-zonanya itu sudah ya ada Prof zonanya. ya. Jelaskan mungkin boleh Prof. Zona-zona tersebut tadi. Ya, jadi zona kalau penangkapan ikan terukur itu ada 6 zona. Jadi apakah di zona 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap nelayan yang isinya adalah izin pusat ya. Karena izin itu ada 2, ada izin daerah dalam hal ini provinsi, dan ada izin pusat. Jadi izin pusat itu adalah kapal yang beroperasi di atas 12 mil dari pantai. Itu isinya pusat. Izin pusat itu sudah ada kuotanya ikan apa, berapa banyak, di zona mana dia menangkap, dengan alat apa yang dipakai. Kemudian kalau yang di bawah 12 mil itu adalah kewenangannya di provinsi. Daerahnya adalah di bawah 12 mil dari pantai. Sama juga, dia kuotanya ikan apa, alat apa, dan berapa banyak kuotanya. Oke, ini menyentuh semua nelayan baik yang skala besar, skala kecil ya Prof, semua harus mengantongi administrasi tersebut. Ya, kalau yang lokal itu 5 GT ke atas. Kalau yang kecil-kecil belum masuk. Belum ya. Oke. Belum. Jadi itu tadi ada yang dari pusat, ada yang di provinsi. Yang dari pusat itu kalau dia di atas 12 mil, walaupun kapalnya kecil, kalau di atas 12 mil dia harus mengantung izin pusat. Itu aturan baru, aturan PIT. Aturan sebelumnya bahwa yang di atas, yang dapat izin pusat itu adalah kapal di atas 30 gross ton. Tapi dengan dari aturan yang baru PIT, walaupun kapalnya 5 gross ton, kalau dia beroperasi di atas 12 mil, izinnya pusat. Itu ada persyaratan tertentu ya yang harus dipenuhi tentunya. Dari pelaksanaannya ini ada memang hanya pusat yang melaksanakan atau ada di tingkat daerah-daerah juga Prof, pengawasan ini atau marine and fisheries surveillance ini? Jadi yang pusat itu 12 mil sampai 200 mil. Itu adalah kewenangan pusat. Kemudian kalau yang daerah sampai 12 mil itu adalah kewenangan provinsi. Jadi provinsi, kabupaten tidak punya kewenangan, jadi hanya provinsi. Jadi wilayah di kabupaten itu diawasi oleh provinsi sampai 12 mil. Kemudian di atas 12 mil itu adalah tanggung jawab pusat. Nah ini memang dia bentuknya adalah pengawasan rutin atau ada sejenis sidak mungkin begitu Prof? Pengawasannya terus menerus. Rutin saja? Rutin. Jadi idealnya seperti itu? Ya, jadi pengawasannya itu adalah rutin. Cuma kalau ada dalam kondisi tertentu, ada kondisi khusus, seperti yang kemarin itu sebenarnya ada kondisi khusus. Sehingga ada kegiatan begitu ya. Jadi kalau ada kegiatan khusus seperti yang kemarin pakai pesawat itu adalah kondisi khusus yang harus dilakukan. Tapi yang normalnya dia melakukan pengawasan sepanjang masa sebenarnya. Sebenarnya kapal-kapal yang izin pusat itu ada dilengkapi dengan namanya PMS, Vessel Monitoring System. Sehingga kalau dia berada di laut, bisa di-track, dilihat di komputer, dia berada di mana. Itu sudah ada teknologinya itu. Dari pusat ya itu ya Prof ya? Iya, karena pengawasannya di pusat jadi sudah ada itu. Tetapi permasalahan kadang-kadang nelayan itu nakal. Jadi pada saat operasi mengakalinya ya Prof? Dimatikan itu PMS. Iya, kan dimatikan kan tidak bisa dideteksi lagi ya. Tidak bisa dideteksi. Nanti alasannya bilang rusak. Iya, itu kan banyak masalah di situ apabila mesinnya rusak apa. Hal-hal itu yang menyebabkan sebenarnya teknologinya bagus, tetapi faktanya kan tidak bisa dimonitor. Ya. Jadi apakah ini memang ada pengawasan tertentu untuk wilayah-wilayah yang mungkin di dalamnya lebih banyak nih komoditas yang lebih tinggi mungkin atau lebih langka, nilai ekonomisnya tinggi gitu? Apakah ada pengawasan khusus itu Prof? Tidak, jadi pengawasan itu tidak ada khusus. Maksudnya dia masing-masing wilayah itu sudah ada pengawasannya. Jadi ada pusat sebenarnya, tapi kan ada juga seperti di sini, di Pelabuhan Untia kan ada juga pengawasan. Yang statusnya adalah pusat di atas 12 mil. Ada beberapa pelabuhan itu ada pengawasannya. Ya. Jadi tidak ada pengawasan khusus untuk tidak ada pengawasan daerah jadi sesuai dengan ya, aturan ya? itu dia diawasi. Ya, jadi tidak ada yang khusus. Jadi memang rutin ya, tidak sesekali saja gitu dan idealnya jadi rutin. di laut. Dia mengawasi apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah dalam pelaksanaan ini pihak mana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan ini? Pengawas itu, bagian pengawasan. Ada memang bagian pengawasan di KKP, ada pengawasan. Di provinsi juga ada pengawasan. Kemudian mereka ada kapal pengawas. Kalau di sini kan ada di pantai itu ada kapal pengawas.
Oke, jadi memang pure dari pemerintah saja atau terkadang melibatkan juga mungkin Prakteknya akademisi dan lain angkatan laut juga masuk. sebagainya. Biasanya Oke. angkatan laut adalah polo air juga masuk. Ya, membantu itu. Jadi ada polisi air juga masuk di situ untuk membantu. Tapi yang utama adalah dari Kementerian Kelautan Perikanan pusat dan daerah adalah Dinas Kelautan Perikanan. Itu sudah ada memang unit pengawasan. Sudah ada unit pengawasannya Iya, masing-masing ya, ada Prof, unit ya. pengawasannya memang. Ya. Dan dalam implementasinya itu nanti tentu melibatkan berbagai pihak, tapi yang berwenang tentu Iya. untuk melaksanakan itu tadi unit Iya, pengawasan dari betul. pemerintah Iya. terpunya. Ada Tanggung jawabnya dari stakeholder. mereka. Ya. Kalau ada pelanggaran ya mereka yang menindak. Oke, nah Ya. selain ini kan selain sebagai untuk menjaga keberlanjutan sumber daya bahari di Indonesia kan ini juga masyarakat mengaitkannya dengan bagaimana kemudian ini menjadi kunci dalam menjaga kesejahteraan nelayan-nelayan kecil karena kan di dalamnya tidak dipungkiri terkadang ada ketimpangan-ketimpangan akses nih Prof yang merugikan nelayan-nelayan kecil gitu. Jangan dijawab dulu Prof, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Oke. Oke pemirsa, masih di Unhas Speak Up terus tentunya bersama narasumber kita. Kita tadi sudah banyak membahas bagaimana sih tentang pengawasan kelautan itu sendiri. Nah, tadi kita membahas bahwa memang ini bukan hanya untuk memastikan keberlanjutan sumber daya bahari kita, tapi juga ada poin-poin atau tuntutan kesejahteraan nelayan nih, karena memang di dalamnya itu terkadang tidak jarang ada aktivitas-aktivitas yang terjadi ketimpangan akses khususnya bagi nelayan-nelayan kecil. Nah, bagaimana peran pengawasan kelautan di sini, Prof? Oke, terima kasih banyak. Jadi kan sebenarnya di aturan itu sudah jelas tujuannya adalah bagaimana supaya masyarakat sejahtera. Jadi di aturan-aturan itu bahwa mereka menggunakan alat tangkap itu sudah diatur. Jadi dengan menggunakan alat tangkap itu yang tujuannya adalah supaya yang diambil itu tidak semuanya. Tidak semuanya. Maksudnya yang kecil-kecil tidak dilepas, yang besar saja diambil. Tujuannya adalah supaya ikan tidak habis. Nah faktanya bahwa nelayan itu mau mengambil semuanya. Kalau dia mengambil semuanya, faktanya adalah daerah penangkapan mereka semakin jauh. Oke, ya betul-betul. Semakin jauh dari pantai. Nah kalau ditanya terbatas aksesnya, sebenarnya perilaku mereka sendiri sehingga aksesnya terbatas. Karena semakin jauh dari pantai, padahal sebenarnya di pantai itu mestinya tidak habis ikannya. Jadi kenapa dia habis? Pertama adalah alat tangkap yang digunakan. Seperti ada bom. Kalau bom itu dia mematikan ikan mulai dari kecil sampai besar dan rumah ikan. Yang dimaksud rumah ikan itu adalah terumbu karang itu sebenarnya adalah rumah ikan. Dan dia kalau dibom terumbu karangnya rusak. Nah terumbu karang itu pertumbuhannya lambat sekali. Dalam 100 tahun belum tentu kembali seperti itu. Nah kalau rumahnya sudah dirusak, bagaimana dia bisa berkembang biak? Betul. Dan inilah yang selalu disampaikan ke nelayan, tetapi permasalahan nelayan, pemikiran nelayan rata-rata instan. Dibilang kalau tidak bisa saya menangkap ikan di sini, dari mana saya mendapat ikan? Itu yang susah dijawab. Kalau yang menggunakan alat tangkap seperti troll, kalau ditanyakan nelayan, dibilang carikan saya alat tangkap yang Bisa produktivitasnya sama. Tidak ada. Nah kenapa dia dilarang? Karena dia mengambil semua ikan mulai dari kecil sampai besar.
kemudian dia menyapu dasar perairan. Dia menyapu dasar perairan, akibatnya juga di dasar perairan keruh. Kemudian kalau dia keruh, dia mempengaruhi terhadap karang yang ada di sekitarnya. Karang juga rusak. Ya, akhirnya rusak juga Rusak juga, ekosistemnya. iya. Jadi fakta-fakta seperti ini, jadi sebenarnya pemerintah tujuannya itu bukan menghalangi akses, Ya, tetapi mau mengatur supaya ikan itu tidak habis. Cuma nelayan biasanya menganggap bahwa kalau diatur begini, saya tidak dapat ikan. Itu pendapat yang biasanya di masyarakat seperti itu. Tetapi kalau tidak dilakukan pengaturan, cepat atau lambat anak cucu kita tidak akan mendapat ikan lagi. oke. Ya, itu yang harus dipahami. Kalau kita tidak mengatur dari sekarang, apalagi yang akan didapat oleh anak cucu kita nantinya. Oke. Jadi aksesnya semakin jauh itu karena ya itu tadi Iya, ya. karena perilaku Karena itu. Jadi perilaku tersebut. ada sebab akibat. Ya. Nah, bagaimana solusinya sebenarnya? Yang didengung-dengungkan adalah bagaimana caranya supaya ikan tetap ada di situ. Salah satu program pemerintah itu adalah membuat kawasan konservasi. Jadi kawasan konservasi di daerah tertentu kita buatkan kawasan yang tidak boleh diambil. Jadi ikan-ikan akan berkembang di situ. Kalau ikan berkembang di situ tidak diambil, yang besar-besar keluar itulah yang boleh diambil. Itu konsepnya. Tetapi rata-rata nelayan tidak mau begitu. Dan kalau tidak ada seperti itu ya susah Ya, dipertahankan. upaya Sudah. seperti Iya, apa lagi iya. yang bisa Jadi dilakukan? salah satu upaya seperti itu. Karena dari perikanan dunia mensyaratkan bahwa dengan adanya blue economy itu kawasan konservasi di seluruh wilayah 30% pada tahun 2030. Itu sudah diaturkan blue memang economy dari itu ya, Prof, FAO itu bahwa untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan harus dikembangkan kawasan konservasi. Betul. Ya. Tentunya bukan menjadi permasalahan Indonesia saja ya, Prof, ya. Ini masalah sudah dunia, masalah dunia. Sudah masalah ya. dunia ini. Gitu. Oke. Ya. Jadi memang dan juga banyak juga negara yang sudah bergantung gitu, apalagi Indonesia sebagai negara itu Iya. tadi kepulauan ya, tentu akan lebih concern atau lebih menjadi perhatian juga bagaimana keberlanjutan perikanan di Indonesia. Ada beberapa variabel yang menarik tadi, Prof, terkait dengan alat tangkap ikan, ada juga tentang konservasi. Kita bahas satu-satu terkait alat tangkap ini. Mungkin ada pengembangan inovasi gitu dari FIKP terkait dengan ini, bagaimana kemudian menjadi solusi gitu, tetap Ya. tidak tradisional tapi juga tidak merusak keseluruhan ekosistem perikanan yang ada. Oke, jadi inovasi yang kita kembangkan itu adalah selama ini banyak alat penangkapan ikan yang tidak selektif. Artinya dia mengambil dari kecil sampai besar. Jadi inovasinya adalah bagaimana caranya supaya dia menjadi selektif. Bagaimana caranya supaya dia selektif? Selektif artinya ikan-ikan kecil dilepaskan. Salah satunya bisa dibuatkan jendela. Jadi alat tangkap yang tidak selektif itu dibuatkan jendela sehingga ikan-ikan kecil bisa lolos di situ. Itu sudah banyak dikembangkan. Bisa di bagan bisa dipakai itu, di bubu juga bisa dipakai. Itu salah satu inovasi yang bisa dikembangkan. Kalau tujuannya adalah penangkapan ikan yang berkelanjutan atau selektif. Jadi konsep yang dipakai adalah kita tidak mengambil semua ikan, tetapi kita mengambil hanya yang layak diambil. Layak diambil saja. Ya, layak diambil. Salah satu yang dikembangkan adalah itu yang selektif. Ada jendelanya ya, Prof. Ada Jadi yang jendelanya. kecil-kecil tidak ikut Jadi terjaring. kalau tidak mau, permasalahannya kalau kita mau rubah secara keseluruhan biayanya besar. Makanya tahap awal yang diberikan adalah kita membuatkan jendela pelolosan. Itu sudah banyak dikembangkan. Sudah banyak. Cuma permasalahan apakah nelayan Mau mengimplementasi mau inovasi tersebut. mengimplementasikan itu kan permasalahan besar yang dihadapi. Oke. Terkait dengan konservasi ini memang banyak dikembangkan di wilayah-wilayah khusus saja, Prof, atau sebaiknya setiap daerah memiliki konservasi tersebut? Sebaiknya setiap wilayah, karena kalau di daerah tertentu saja yang punya kan berarti kan konsep konservasi kalau seperti di sini. Konservasi di sini berarti ikan akan berkembang di sini kemudian keluar ke sini. Ya. Berarti di sini ada daerah penangkapan yang bagus. Kalau nelayan di pulau lain tidak mengembangkan ya dia tidak dapat. Oke, hanya di wilayah sekitarnya saja. Jadi konsepnya adalah di sekitar wilayah konservasi nelayan tersebut. Oke. Ya, jadi konservasi berbasis wilayah. Itu konsepnya. Karena kalau di daerah tertentu saja, kalau seperti di sini di Selat Makassar itu kan ada di Kapoposang. Itu ada kawasan konservasi memang. Jadi dari situ masih banyak ikan. Tapi kan itu jauh dari pulau. Ya mestinya setiap pulau ada yang begitu berbasis masyarakat dan kesepakatan masyarakat. Tuh
tergantung cenderung mudah atau tidak nih Prof untuk diterapkan di masyarakat? Tergantung kesepakatan masyarakat. Sebenarnya tidak terlalu susah. Yang penting ada kesepakatan masyarakat bahwa ini kita lindungi, tidak boleh mengambil di situ. Makanya harus berbasis masyarakat, karena permasalahan kalau berbasis pemerintah, biasanya kalau pemerintah tidak ada, merasa nelayan tidak memiliki. Tidak ada pengawasnya, ya ambil saja karena tidak ada pengawas. Tetapi kalau berbasis masyarakat, mereka saling mengingatkan. Sehingga keberhasilannya akan lebih besar dibanding dengan berbasis pemerintah. Jadi betul-betul harus mereka dilibatkan ya. Mereka merasa memiliki program tersebut gitu, dilibatkan langsung. Jadi perlu penyadaran, sebenarnya perlu penyadaran di masyarakat. Terkait dengan ini, mungkin FIKP sendiri Prof sering terlibat dalam proses memberikan edukasi gitu ke masyarakat. Bagaimana selama ini sejauh yang Prof alami gitu, apakah masyarakat ini sudah welcome dengan berbagai inovasi-inovasi ini Prof yang disampaikan? Ya, biasanya kita melakukan pengabdian masyarakat, penyuluhan di masyarakat. Tetapi permasalahan di masyarakat itu kalau kita melakukan penyuluhan, biasanya mereka mau melakukan itu kalau ada dananya. Itu dimodali dulu ya. Dimodali dulu. Nah biasanya kalau modalnya habis juga programnya. Jadi penyadaran memang bukan hal yang mudah. Jadi sebenarnya mestinya, ini kan di lapangan itu ada namanya, di perikanan itu ada namanya penyuluh. Jadi mestinya penyuluh-penyuluh inilah yang menginisiasi hal yang seperti itu. Jadi bersama-sama masyarakat bahwa kita harus melakukan seperti itu. Nah berdasarkan kesadaran itulah, itu akan lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan program dari pusat. Namanya program dari pusat itu berbasis anggaran, biasanya kalau dananya habis tidak jalan. Itu permasalahan. Jadi harus berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat dulu dan berkepanjangan ya, berkelanjutan. Iya, kalau berbasis masyarakat biasanya programnya selesai disosialisasikan. Makanya jangan berbasis program pusat. Banyak hal yang seperti itu. Banyak proyek, ada namanya proyek pesisir, ada core map dulu. Ya, faktanya seperti itu setelah habis proyek. Tidak berkelanjutan ya, Prof? Ya, ada beberapa yang masih berkelanjutan tapi sedikit. Jadi itu tadi ternyata banyak juga aspek-aspek lainnya ya pemirsa, bukan hanya mengawasi saja. Tadi itu saja ada juga upaya yang dilakukan untuk konservasi. Mengawasi itu adalah untuk masyarakat. Bukan untuk pemerintah. Sebenarnya tujuannya itulah kenapa mereka mengawasi, pemerintah mengawasi supaya ini berkelanjutan, dan berkelanjutan itu adalah untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah. Itu yang logikanya harus dibenarkan ya pemirsa. Logika itu yang harus diperbaiki di masyarakat. Nah terkait dengan tantangan tadi sempat dibahas bahwa kan idealnya nih dilakukan di laut dan terus menerus, tapi pada implementasinya mungkin masih sulit diwujudkan secara optimal. Itu tadi tantangannya adalah apakah memang di biaya operasionalnya saja Prof, atau ada faktor-faktor lainnya nih yang menghambat pengawasan ini Prof? Jadi kalau kita berbicara hambatan-hambatan di laut, yang pertama adalah wilayah laut kita terlalu luas. Jadi karena wilayahnya luas, sementara tenaga terbatas, fasilitas terbatas, tidak mampu menjangkau secara keseluruhan. Nah, kalau perlu dipahami bahwa laut kita kan sekitar 70% ya. 70% wilayah laut, daratan hanya sekitar 30%. Kemudian laut kita juga luas keluar. Jadi seperti ke utara, kita berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Filipina, ke selatan lain lagi. Dan itu terlalu luas. Dan yang di laut juga sebenarnya adalah bukan hanya luasnya, tantangan juga besar, ombaknya besar. Jadi kalau ombaknya besar, kemudian biasanya juga tenaga yang ada di laut itu tidak tahan kalau ombaknya terlalu besar. Jadi masalah kenyamanan di laut juga memang tidak. Jadi banyak sebenarnya, jadi masalah sumber daya, kemudian masalah fasilitas yang menjawabkan seperti itu. Kalau di negara maju sebenarnya pelayanan mereka mempunyai fasilitas seperti helikopter pengawasan. Jadi begitu ada informasi ada pelanggaran di laut, langsung turun dengan cepat. Kita punya penguasaan, kapasitasnya terbatas, kekuatannya juga terbatas. Jadi banyak kasus sudah terjadi pencurian di laut, tapi karena armada kita terbatas, kecepatannya juga terbatas, sampai di lapangan sudah selesai. Sudah tidak ada. Tidak ada. Jejak-jejaknya. Jadi kita punya kapasitas terbatas, juga fasilitas juga terbatas.
untuk misalnya nih dilakukan upaya yang pemerintah bisa lakukan gitu ke depannya, apakah upaya yang bisa dilakukan ini dimaksimalkan itu seimbang dengan mencegah lebih cepatnya habis gitu sumber daya bahari kita nih, Prof? Iya, mestinya kan itu lebih diperkuat lagi pengawasan-pengawasan itu. Tentunya kalau mau diperkuat, mungkin di titik-titik terluar perbatasan itu dibuat stasiun pengawasan. Jangan pengawasannya di daratan yang jauh dari, kan permasalahan utama kita adalah di batas itu. Di perbatasan itu Di ya? perbatasan. Jadi kalau di perbatasan, kalau dari seperti nelayan-nelayan dari luar masuk, dari Vietnam, dari Thailand masuk, mereka punya kekuatan mesin yang besar. Jadi begitu ada kelihatan pengawas, dia langsung lari keluar. Kan tidak bisa lagi kalau sudah di luar batas. Sehingga yang perlu adalah di daerah-daerah pulau Perbatasan terluar itu. kita diperlakukan dengan pengawasan-pengawasan itu. Oke, itu Ada upaya yang bisa dilakukan. Ya, ya, usaha Prof? yang dilakukan. Kemudian tentunya diperkuat lagi operasional di laut. Oke, jadi supaya masyarakat kita lebih aware nih, Prof. Iya. Kalau kita melihat jangka panjangnya mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan, kalau kondisinya seperti saat ini terus terjadi gitu, sampai kapan kira-kira ini akan bertahan nih sumber daya yang ada di laut kita nih, Prof? Kalau kondisi tetap seperti ini ya diprediksi itu tidak terlalu lama, mungkin sekitar 2050 mungkin sudah, Habis. ya mungkin tidak habis. Iya. Kalau dibilang habis itu tidak Tidak. langsung habis, tetapi maksudnya Sudah merah semua ya, sudah Prof ya? merah semua, sehingga perlu ada upaya-upaya yang dilakukan. Kalau upaya-upaya itu, kalau yang diminta FAO itu kan konservasi bisa dinaikkan 30%, insya Allah itu tidak habis. Karena ada konservasi itu sebenarnya adalah kawasan penyangga. Ikan-ikan akan berkembang di situ sehingga tidak habis. Tapi itu harus didukung bersama. Nah, Ya, oke. Nah, sebagai closing statement ini, Prof, bagaimana kemudian langkah yang mesti pemerintah lakukan untuk memperbaiki lagi desain pengawasan yang ada ini, dan juga yang terpenting adalah kesadarannya masyarakat ini, Prof, bahwa pengawasan ini adalah untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah sebenarnya. jadi sebenarnya yang perlu adalah pengawasan. Pengawasan yang perlu dilakukan. Jadi pengawasan dan penyadaran. Jangan hanya pengawasan saja, tapi pengawasan dengan penyadaran. Jadi harus jalan bersama. Jangan hanya mengawasi saja, tetapi ada juga penyadaran masyarakat sehingga jalan beriringan. Karena hanya pengawasan saja biasanya masyarakat itu merasa tidak enak. Kalau hanya mengawasi saja, tetapi harus ada penyadaran bahwa pengawasan itu dilakukan tujuannya adalah untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah. Jadi jadi dengan adanya kebersamaan itu adalah perlu juga dibarengi masyarakat, ada pengawasan berbasis masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan itu. Sebenarnya waktu di Kormep itu ada namanya pengawasan berbasis masyarakat. Dan kalau itu dilakukan, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi sumber daya sehingga mereka merasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap kepentingan anak cucu mereka supaya berkelanjutan. Oke. Ya, kira-kira Pengawasan itu intinya. berbasis masyarakat ya. Iya. Jadi memang meskipun mungkin masih ada keterbatasan nih dari sisi teknis dalam Iya. melakukan pengawasan itu, tapi itu tadi banyak upaya yang bisa Iya. dilakukan. Termasuk itu tadi memperketat pengawasan yang di Iya. bagian area perbatasan itu Iya. tadi dan lain sebagainya, meningkatkan lagi konservasi pemirsa, dan yang terpenting itu tadi melibatkan masyarakat Ya, agar masyarakat kita memang memahami bahwa pengawasan ini dilakukan agar sumber daya kelautan kita ini berkelanjutan, bisa dinikmati oleh anak cucu kita di masa yang akan datang gitu ya, Prof. betul sekali, di situ kuncinya. Oke, terima kasih banyak ya, Prof, atas Oke. bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Pick Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.